Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrul karamah wa farada 'alal muslimina syiyamah wassalatu wassalamu ala man sannalahum qiyamah Muhammadir rasulil hidayah warahmah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati warga Aisyah sekabupaten Gresik, para pendengar kajian Ramadan menjelang berbuka puasa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, berkat rahmatnya kita berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Semoga kita dapat menunaikan secara optimal ibadah yang sangat-sangat agung dan mulia ini dengan membangun sikap dan persepsi yang benar terhadap puasa agar dapat menunaikannya dengan sukacita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lisoimi farhatun inda fitri, wa farhatun inda liqaihi rabbi." Seorang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas seakan-akan memberikan sentilan kepada orang-orang yang memandang ibadah puasa hanya dari sisi-sisi yang memberatkan. Puasa dalam benak mereka hanyalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan dan ujian berat dari Allah yang harus dilaluinya. Akibatnya mereka merasakan puasa sebagai beban yang sangat memberatkan dirinya. Insya Allah dalam hal ini bukan termasuk warga Aisyah, ya ibu-ibu ya. Kalau warga Aisyah tentunya hadis di atas mengajarkan agar kita memandang ibadah puasa dari sisi-sisi yang menggembirakan, sehingga dengan senang hati kita menunaikannya tanpa beban sedikit pun. Karena ibadah secara umum memiliki sisi-sisi kegembiraan yang jauh lebih banyak dari sisi-sisi yang memberatkan. Ibu-ibu pendengar kajian Ramadan menjelang berbuka yang dirahmati Allah. Baiklah ibu-ibu semua, bahwa kami di sini mau menyampaikan sebuah tema Ramadan meningkatkan keharmonisan keluarga. Ramadan merupakan bulan penuh berkah yang membawa ragam kebaikan bagi orang yang beriman. Salah satu di antaranya adalah momentum untuk membangun harmoni dan mengokohkan ikatan keluarga agar menjadi lebih baik. Sebuah rumah tangga yang berdiri di atas akar tauhid, batang pohon syariah yang tegak, dan tandan buah akhlak yang baik, semua itu akan terwujud manakala Ramadan menjadi madrasah dan tarbiyah meraih pribadi takwa dan penuh rasa syukur. Ibu-ibu semua pendengar kajian yang dirahmati Allah, bulan Ramadan membuka peluang dan kesempatan besar untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga, mulai dari kebersamaan,
suasana keberagamaan, peningkatan kondisi rohani keluarga dapat kita latih selama Ramadan. Sebagaimana diteladani Rasulullah SAW. Makan sahur yang dianjurkan di satu sisi dapat dijadikan momen meraih keberkahan saum di siang hari. Secara fisik badan jadi sehat dan segar karena makan sahur. Di sisi lain, makan sahur juga bisa dijadikan sarana menumbuhkan kebersamaan, yakni sahur dilakukan secara bersama, berhimpun dalam satu meja, diawali dengan doa bersama dan membereskan meja makan setelah selesai makan sahur. Demikian juga berbuka puasa bersama keluarga, mengajak keluarga berdoa yang dapat dipimpin oleh salah satu anggota keluarga dapat menumbuhkan kebersamaan. Di samping itu, melaksanakan kultum secara bergantian, dilakukan secara bergantian dengan tema-tema arahan yang bermanfaat untuk keluarga. Belum lagi kesempatan emas saat ada kesempatan berangkat bersama ke masjid atau ke musola untuk melakukan sholat tarawih berjamaah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dan juga pendengar kajian Ramadan menjelang berbuka puasa, keluarga akan kian harmonis di bulan Ramadan jika dapat meluangkan waktu untuk berkumpul melakukan tadarus secara bersama. Bisa dilakukan pula dengan cara bergantian. Nah, ini akan dapat menumbuhkan kebersamaan dalam suasana religius keluarga. Puasa dan ibadah sunnah lainnya akan menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap sikap, kata, ucapan, dan perbuatan dalam merangkai dan mengeratkan harmoni keluarga. Tempaan Ramadan akan mengokohkan keluarga hingga berhasil melahirkan generasi yang robbani dan yang adabi. Ibu-ibu warga Aisyah dan juga pendengar kajian Ramadan yang dirahmati Allah, menjadi impian semua orang untuk bisa mempraktekkan ungkapan filosofis rumahku surgaku, jannati baiti dalam suatu hubungan rumah tangga. Ungkapan ini bukan sekedar memaknai rumah sebagai bangunan yang tersusun dari unsur material dan berhias ornamen indah semata, akan tetapi juga mengumpamakan rumah sebagai tempat penuh kebahagiaan. Ibu-ibu dan pendengar kajian yang dirahmati Allah, untuk senantiasa mempererat keharmonisan keluarga pada bulan Ramadan ini diyakini menjadi salah satu momentum yang dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis. Tentunya terdapat beberapa amalan di bulan Ramadan yang dapat dilakukan demi menciptakan keluarga yang harmonis. Agar rumah tangga menjadi lebih kuat pada bulan Ramadan ini, ternyata ada banyak amalan yang dapat membantu rumah tangga menjadi lebih harmonis dan lebih harmonis lagi. Sedikitnya terdapat 4 amalan sebagai kesimpulan yang di atas tadi yang dapat menumbuhkan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga selama Ramadan. Yang pertama, berpuasa Ramadan secara bersama keluarga. Yang kedua, melakukan jamaah, sholat tarawih maupun sholat yang diwajibkan. Yang ketiga, tadarus dan menyimak Al-Quran secara bersama. Yang keempat, melakukan buka puasa dan sahur secara bersama-sama.
Empat hal itu diyakini dapat mempererat hubungan psikologis antara anggota keluarga selama Ramadan. Selain itu, 4 aktivitas tersebut juga merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba terus mendekatkan diri dengan Tuhannya, dengan Allah yang Maha Esa, hal tersebut dapat memberikan dampak positif pada aktivitas keseharian, termasuk dalam urusan rumah tangga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ingat sebuah sabda Rasulullah SAW, kalau ingin puasa kita diterima oleh Allah, maka tentunya kita harus mengingat hadis yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Tentunya ibu-ibu semua pendengar kajian ini, kami berharap bahwa dengan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, tentunya kita harus dilandasi dengan hati yang penuh ikhlas, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Ramadan nanti bisa meningkatkan keharmonisan di dalam keluarga. Di samping itu qiyamul lail, yaitu qiyam pada bulan Ramadan, mangkoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menunaikan qiyam Ramadan dengan iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, amal-amal kebajikan kita di bulan Ramadan, kita harus senantiasa dengan niat yang ikhlas, hanya untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya Ramadan pada 10 hari yang pertama ini nanti dampaknya pertama baik, insya Allah nanti pada 10 hari berikutnya harapan kita tentunya akan lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga kita akan dapat menggapai Ramadan, meningkatkan keharmonisan di dalam keluarga kita masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.